Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Prakaska Papa, NIM 4412190003 dari kelas D4 semester 5, Prodi Teknik Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Hari ini saya akan menjelaskan analisa merkuri. Merkuri atau raksa atau juga hydrargyrum dengan simbol Hg merupakan logam yang berbentuk cairan dalam suhu ruang 25 derajat Celcius berwarna keperakan. Sifat merkuri sama dengan sifat kimia yang stabil, terutama di lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein, mudah menguap, dan mengisi atau melepaskan uap merkuri beracun walaupun pada suhu ruang. Uap merkuri di atmosfer dapat bertahan selama 3 bulan hingga 3 tahun, sedangkan yang melarut dalam air hanya bertahan dari beberapa minggu saja. Beberapa jenis merkuri yang digunakan dalam dunia kesehatan antara lain, yang pertama merkuri elemental, yang kedua merkuri inorganik, dan yang ketiga merkuri organik. Merkuri elemental terdapat dalam termometer, tensimeter air raksa, amalgam gigi, alat elektrik, batu baterai, dan cat. Selain itu, merkuri elemental juga digunakan sebagai katalisator dalam produksi soda kaustik dan desinfektan, serta untuk produksi klorin dari sodium klorida. Sedangkan merkuri inorganik dalam bentuk Hg++ dan Hg+ atau merkurous dapat ditemukan pada desinfektan, tetting powder, dan laksansia atau calomel, serta mercurius fulminate yang bersifat mudah terbakar, serta merkuri organik yang terdapat dalam beberapa bentuk antara lain metil merkuri dan etil merkuri, yang keduanya termasuk bentuk alkil rantai pendek dijumpai sebagai kontaminan logam di lingkungan. Misalnya, memakan ikan yang tercemar zat tersebut dapat menyebabkan gangguan neurologis dan kongenital. Dan merkuri dalam bentuk alkil dan aril rantai panjang dijumpai sebagai antiseptik dan fungisida. Uap merkuri yang terhirup paling sering menyebabkan keracunan, sedangkan unsur merkuri yang tertelan ternyata tidak dapat menyebabkan efek toksik karena absorpsinya yang rendah, kecuali jika ada fistula atau penyakit inflamasi gastrointestinal, atau jika merkuri tersimpan untuk waktu lama di saluran gastrointestinal. Merkuri yang masuk ke dalam tubuh melalui intravena dapat menyebabkan emboli paru. Karena bersifat larut dalam lemak, merkuri elemental mudah melalui sawar otak dan plasenta. Di otak, ia akan berakumulasi di korteks, cerebrum, dan cerebellum, di mana ia akan teroksidasi menjadi bentuk merkuri Hg++. Ion merkuri ini akan berikatan dengan sulfhidryl dari protein enzim dan protein seluler sehingga mengganggu fungsi enzim dan transport sel.
Selain itu, pemanasan logam merkuri membantu uap merkuri oksida yang bersifat korosif pada kulit, selaput mukosa mata, mulut, dan saluran pernapasan. Selain merkuri elemental dan merkuri inorganik, merkuri organik juga memiliki bahaya sendiri. Merkuri organik sering diabsorpsi melalui gastrointestinal, paru-paru, dan kulit. Pemaparan dalam jangka pendek dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal, sedangkan pada pemaparan jangka panjang dengan dosis yang rendah dapat menyebabkan proteinuri, sindroma nefrotik, dan nefropati yang berhubungan dengan gangguan imunologis. Sedangkan merkuri organik, terutama bentuk rantai pendek alkil atau metil merkuri, dapat menimbulkan degenerasi neuron di korteks, cerebri, dan cerebellum, dan mengakibatkan parestesi distal, ataksia, disantria, tuli, dan penyempitan lapang pandang. Metil merkuri mudah pula melalui plasenta dan berakumulasi dalam fetus yang berakibat kematian dalam kandungan yang cerebral palsy. Keracunan merkuri. Keracunan merkuri adalah kondisi saat seseorang terpapar merkuri atau raksa dalam jumlah tertentu yang selanjutnya mengakibatkan kerusakan dan gangguan pada organ seperti jantung dan otak. Keracunan merkuri sering terjadi akibat mengonsumsi makanan yang mengandung merkuri atau menghirup gas merkuri. Jenis merkuri yang paling berbahaya adalah metil merkuri atau metil organik. Pasalnya, sekitar 90% dari kadar metil merkuri yang tertelan atau masuk ke dalam tubuh akan terserap ke dalam darah. Angka ini sangat besar jika dibandingkan dengan merkuri jenis lain yang hanya terserap 2-10% ke dalam darah. Ketika masuk ke dalam tubuh, merkuri dapat menimbulkan gangguan pada banyak sistem tubuh seperti sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan juga organ tubuh seperti paru-paru, ginjal, mata, dan kulit. Metil merkuri kerap ditemui pada makanan laut seperti ikan dan kerang yang berasal dari perairan yang terkontaminasi. Besarnya kadar metil merkuri yang terkandung dalam tubuh ikan berbeda-beda, tergantung posisi dalam rantai makanan. Beberapa jenis ikan dengan posisi rantai makanan tinggi seperti ikan tenggiri, ikan hiu, ikan tuna, ikan todak, dan ikan marlin memiliki potensi menyimpan merkuri dalam jumlah tinggi. Berikutnya, penyebab keracunan merkuri. Merkuri adalah unsur logam yang secara alami terdapat di tanah, air, dan udara. Senyawa ini juga dapat ditemui di dalam produk sehari-hari seperti produk makanan, tetapi umumnya dalam jumlah yang tidak berbahaya. Namun, jumlah merkuri di lingkungan kian meningkat akibat perkembangan industri yang amat pesat. Seseorang dapat keracunan merkuri berdasarkan beberapa keadaan berbeda seperti mengonsumsi ikan yang tercemar merkuri, menghirup asap gunung meletus atau kebakaran hutan, menghirup udara yang tercemar akibat proses industri,
seperti asap, pembakaran batu bara, pembakaran bahan bakar minyak, dan pembakaran kayu. Tambalan gigi yang mengandung amalgam dapat melepas merkuri sehingga dapat terhirup dan tertelan. Yang kelima, terhirup uap merkuri saat lampu neon pecah. Keenam, terhirup uap merkuri saat termometer raksa pecah atau tertelan air raksa ketika tidak sengaja termometer pecah di dalam mulut. Berikutnya, gejala keracunan merkuri. Gejala yang timbul akibat keracunan merkuri dapat sangat beragam. Berdasarkan organ tubuh yang berpengaruh, berikut ini adalah gejala keracunan merkuri. Yang pertama, sistem saraf. Pada sistem saraf, ada beberapa keluhan dan gejala yang bisa timbul adalah sakit kepala, tremor, kesemutan, terutama di sekitar tangan dan kaki, serta mulut, gangguan penglihatan seperti tunnel vision dan kebutaan, gangguan bicara dan mendengar, gangguan koordinasi dan pergerakan termasuk ataksia, gangguan emosi dan fungsi kognitif, kelemahan otot, sulit berjalan, hilang ingatan. Yang kedua, ginjal. Pada ginjal, keracunan merkuri dapat menyebabkan gagal ginjal. Merkuri pada produk kecantikan. Produk kecantikan yang mengandung merkuri memang dapat membuat kulit putih dalam waktu singkat. Namun di balik hasilnya yang instan, penggunaannya dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Merkuri menjadi salah satu bahan kimia yang mungkin terkandung dalam sabun dan krim pemutih wajah. Beberapa produk kosmetik seperti maskara, kutek, pembersih, riasan mata, bahkan menjadikan merkuri sebagai bahan pengawet produknya. Nah, agar tidak terjebak dalam produk kosmetik bermerkuri, dianjurkan untuk memperhatikan cek nomor BPOM. Yang kedua, periksa label kemasan. Yang ketiga, perhatikan tekstur krimnya. Berikutnya, diagnosis keracunan merkuri. Agar hasil diagnosis lebih akurat, dokter akan melakukan beberapa tes penunjang, seperti tes darah atau urin untuk mengukur kadar merkuri dalam tubuh, pemeriksaan feses untuk mengetahui apakah telah terjadi pendarahan di dalam saluran pencernaan, untuk MRI untuk menentukan tingkat atrofil atau kehilangan sel pada otak. Berikutnya, ronsen untuk mendeteksi adanya merkuri yang telah masuk dan menyebar di dalam tubuh. Berikutnya, komplikasi keracunan merkuri. Kerusakan paru permanen, kerusakan otak, dehidrasi, dan pendarahan ekstrim, gagal ginjal. Pencegahan keracunan merkuri. Anda bisa mencegah keracunan merkuri dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan kondisi ini, seperti membatasi konsumsi jenis makanan laut yang berpotensi memiliki kadar merkuri yang tinggi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.